larutan penyangga awal, ya, awal. Karena ada dua larutan penyangga. Ya, ini sudah Bapak berikan belum? Yang jelas di LMS ada, cuma yang latihan-latihannya ini dari mana, kemudian dan sebagainya, ini sudah atau belum ini? Yang larutan penyangga ini. Cek, kemarin ngirimnya mungkin ke WA ya, ke WA. Sudah belum ini yang ini. Ini kemudian ada soal ini. Soalnya seperti ini. Pundereng, sudah belum? Ini yang awal, campuran dari asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, atau asam lemah dengan basa konjugasinya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Cek dulu, udah belum? Nah, di situ ada latihan-latihan soalnya juga. Kalau sudah, nanti yang kedua, tidak dengan cara mereaksikan. Nah, ini juga sama. Ini adalah basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini kan, ini. Jadi ini kalau ini harusnya merah, ya, misalkan ini merah. Yang ini warnanya ini biru. Nah, sebenarnya ini nomor 2, ya itu ya berarti ya. Ini sudah berarti. Sudah ya Mbak Gia ya? Udah yang nomor 1. Nomor 2, ini? Belum, belum. Nah, nomor 2 ini dengan cara ini dijadikan mol juga. Berarti kalau dijadikan mol, berarti ini adalah dibagi 22,4 liter. Nah, supaya jadi, karena dibagi 22,4 liter, berarti nanti ketemunya ini karena mililiter, maka ini kalikan 10 pangkat minus 3. Nah, maka ketemunya nanti adalah 0,005 mol. Kalau 0,05 mol berarti 5 milimol. Ya, ini sebenarnya adalah ketemunya adalah 0,005 mol. Atau sama dengan 5 milimol. Kalau ini mili, maka di sini juga ikut ini. Kenapa? Ini satuannya mili liter. Ini harusnya ini ada 0,1 mol. Maka sama dengan 100 milimol. Kenapa? Di sini mililiter. Kalau mililiter jadikan liter kan ini 0,2. 0,2 kali 0,5 ya. 0,2 kali 0,5. Tuh. 0,2 kali 0,5 kan 0,1. 0,1 mol berarti 100 milimol. Nah, nanti mau jadikan mol boleh, jadikan milimol juga boleh, sama saja, nggak ada permasalahan. Silakan nanti milihnya ya, itu ini mau jadikan mol, mau milimol, monggo. Ya, tinggal masukkan ini. Ini yang nomor 2. Kalau nanti tidak ada, berarti ini tak kirim lagi, gitu ya. Tak kirim lagi. Kemudian hasilnya boleh yang ini, 8 plus log 5 ini boleh, pakai ini boleh, atau pakai ini juga boleh saja. Tetapi nanti umumnya adalah menggunakan yang ini yang umum. Ini umumnya menggunakan ini, umumnya. Itu kalau sifatnya basah. Tetapi kalau sifatnya asam, mana yang asam? Kalau gini gue mencari anu. Ini misalkan ini ya, yang sifatnya asam. Nah, ini sifatnya asam. Ini biasanya yang dipakai ini. Dipakai ini.
Mau pakai ini pun boleh saja, tetapi ini tidak jarang digunakan menggunakan rumus, tapi menggunakan yang di sini. Itu ya. Memang ada dalam soal ujian dulu, ujian nasional menggunakan ini. Oh, bagaimana? Padahal untuk asam itu berarti relatif ini minus, kalau ini positif. Kemudian maka dikembalikan ke bentuknya sebelumnya, yaitu 5 min log 2. Itu seperti itu caranya. Ya. Oke, ya nanti tak kirim lagi. Tak kirim lagi ya nanti ya. Oke, tak kirim lagi. Berarti nyoba nanti cek larutan penyangganya dua-duanya, nanti tak kirim lagi. Oke. Berarti yang A cek. Oke, nanti tak kirim lagi ini. Oke, tak kirim ke lagi nanti terus. Ya. Hidrolisis dari kata hidro air, lisis itu pecah dalam air. Artinya di sini bahwa begitu pecah maka akan menjadi ion positif dan ion negatif. Ada jenis hidrolisis. Yang pertama ada hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial berarti garam ini terdiri dari asam lemah basa kuat atau asam kuat basa lemah. Tapi kalau hidrolisis total ini berasal dari asam dan basa lemah semuanya. Ya, ini contohnya seperti ini dalam tabel. NaCl ini sifatnya netral. Kenapa netral? Karena berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Kuat dengan kuat, maka hasilnya netral. Oke ya. CH3COO NH4 ini juga netral. Kenapa netral? Karena CH3COO ini ada lemah, NH4 itu H lemah, lemah dengan lemah, maka juga netral. Tetapi kalau garam berasal dari asam lemah basa kuat, maka pasti menang sing kuat. Contohnya TH3COONA ini sifatnya basa. Kenapa sifatnya basa? Karena TH3COOH asam lemah, NaOH basa kuat. Karena basanya berasal dari basa kuat tetapi asamnya lemah, maka menang yang kuat. Karena yang menang yang kuat maka sifatnya basa. Beda dengan NH4Cl, ini merah asam. Kenapa? Karena berasal dari asam kuat, basanya lemah. Maka mesti menang yang kuat. Siapa yang kuat? Asam, yaitu HCl. Itu ya, itu tentang hidrolisis. Pada waktu Anda di biologi, Anda pernah mendapatkan materi plasmolisis. Jadi plasmolisisnya ada plasma. Sel yang jika dalam larutan tertentu, misalkan menggunakan larutan glukosa segini persen, Anda lihat dengan mikroskop hasilnya seperti apa. Pada waktu konsentrasi tinggi, bagaimana? Ya toh? Kemudian nanti sel itu akan rusak jika pada konsentrasi tertentu. Ya, akan berpecah itu pada proses plasmolisis di biologi. Nanti tanya Pak Gunarno ya. Pak Gunarno ya biologi ya, bukan Bu Marni toh. Pak Gunarno. Tuh, plasmolisis. Lah ini hampir sama. Ya, ada parsial, ada total. Ini tergantung kegunaannya. Ini berlaku pada garam. Ya, berlaku pada garam. Oke. Pengertian hidrolisis, nah ini peruraian. Nah, peruraian.
Hampir sama dengan pada waktu ionisasi. Cuma kalau ionisasi itu biasanya hubungannya dengan asam bisa malah ionisasi, basa bisa, garam bisa. Tetapi kalau hidrolisis ini khusus untuk garam, ya. Ini contoh CH3COH, kita baru ini yang benar. Tuh, ini akan jadi ini CH3COH minus sama Na plus. Ini berasal dari basa kuat, ini berasal dari asam lemah. Maka begitu reaksinya dengan air, karena plasmolisis dengan hidrolisis dengan air hidro, maka cenderung sifatnya menghasilkan basa. Karena ini sifatnya basa yang lepas, maka dia bersifat basa. Ini OH ini basa, nah, kasih warna biru. Nah, kita kasih warna biru, nah, ini basa. Ya, ini pH-nya pasti di atas 7. Nah, beda dengan yang ini, hidrolisis garam berasal dari asam lemah basa kuat, Na4Cl misalkan. Ya toh? Jadi yang terkena hidrolisis ini kebanyakan adalah yang lemah. Karena lemah maka mengalami hidrolisis. Ini lemah, ini tak warna karena lemah maka dia mengalami hidrolisis. Ya, ini lemah. Karena lemah dia mengalami hidrolisis. Lemah, ini juga lemah, ya toh? Lemah. Karena lemah hidrolisis. Nah ini dengan adanya air maka dihasilkan H+. Kan menghasilkan H+, berarti dia sifatnya asam. Maka karena sifatnya asam, pH-nya di bawah 7. Bawah 7. Belum. Cuma yang jadi permasalahan dalam perhitungan nanti, Anda jangan terkecoh. Kalau dalam asam dan basa, itu kalau ada Ka atau Kb, kalau punya Ka, berarti nanti sifatnya asam. Kalau ada Kb, B ya, berarti adalah basa. Ini berlaku juga pada asam lemah basa lemah, menentukan pH, kemudian lambda larutan penyangga. Kalau ada Ka berarti asam, kalau ada Kb basa. Tetapi pada hidrolisis kebalik. Kalau ada Ka sifatnya basa, kalau ada Kb sifatnya asam. Nah, contohnya ini. Karena di sini punya Ka lemah, maka sifatnya malah basa. Ini ada basa, ada punya Kb, maka sifatnya malah asam. Jadi kebalikan dengan asam basa dan penyangga. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk asam lemah basa lemah, ini seperti ini kejadiannya. Karena menghasilkan H+ dan OH-, maka cenderung netral kalau hidrolisis total. Nyata ya? Oke. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya jadi KH tetapan hidrolisis ya. Ini adalah KW per KB kalau itu ada KB. Tetapi bisa saja KH ada KW per KA kalau yang di situ tertara adalah A atau asam lemahnya. Ini KB ini adalah basa lemahnya ya, lemah. Tuh.
KW ini ada water. W, water. Constante of water. Ya. Constante of water. Konstante of water. Atau konstante atau tedapan air. Ini asam. Ya. Ini ada KB malah H plus. Ada KA malah OH minus. Inilah yang terjadi. Maka malah ditukar balik. Malah terbalik. Ada pertanyaan silahkan sebelum masuk. Tapi yang jelas nanti rumusnya gini, KH ini setelah diperoleh kalikan N. N ini adalah jumlah konjugasinya. Kayak kemarin. Misalkan H2SN4, 2 kali S4, berarti N4 plusnya ada 2, berarti N-nya 2. Gitu toh? CG-nya adalah konsentrasi garamnya, berapa molar. Nah, konsentrasinya tinggal masukkan rumus saja sebenarnya, nggak jauh-jauh beda ya itu. Oke, untuk lemah dan lemah adalah ini bisa ini tergantung situasi dan kondisinya. Keterangannya ini ada KB, jadi KB itu selalu 10 pangkat minus 14. Ini sudah jelas, ini KA ya sudah jelas. Oke, kalau tidak dicontohkan dengan soal, ruwet. Maka lebih baik kita soal saja. Nah, pada waktu hidrolisis garam itu yang jelas antara asam dan basa itu molnya sama. Asam dan basa, asam itu apa tuh? Asam itu H+. Ini asam. Basa itu adalah OH-. Ini selalu sama. Tidak boleh beda. Contohnya 100 kali 0,1 berarti 10. Ini 100 kali 0,1 juga 10. Ya kan? Contoh yang kedua. Ini asamnya. Ya, asamnya di sini. Ini basanya di sini. Ya, kita tengok sama-sama. 200 kali 0,1. Berapa? 200 kali 0,1. 20, oke. Ini pun juga sama, 100 kali 0,1, berapa? Hmm? 10, tetapi hanya di sini ada berapa? 2. Ya, benar, hanya ada 2. Karena hanya ada 2, maka otomatis kali 2. 100 kali 0,1 kali 2, sehingga menjadi 20, sama-sama 20. Itu namanya hidrolisis. Tidak ada hidrolisis, itu asam dan basanya berbeda, enggak ada. Contoh lagi di sini. Ini hanya ada berapa, yuk? Cek, ini hanya berapa? 200 kali 0,1. 20, ya kan? Ini berapa? Ini kan ada 2. Ya kan ada 2. 50 kali 0,2. Ya, berarti sama dengan 10. 10 kali 2 ini loh, 2 ini. Ya, 2 inilah. Ya, maka otomatis mau tidak mau ini akan jadi
Ya, jadi jumlah asam dan jumlah basanya selalu sama. Itu namanya hidrolisis garam. Kalau penyangga jumlah asam dan basanya selalu lebih banyak ke asam atau basa yang lemah. Kalau di sini selalu sama. Ya, dititeni ya. Ingat-ingat itu seperti itu. Besok kalau pas pembelajaran tatap muka mungkin bisa ditanyakan lagi. Kalau pas daring ini mumet, mau menjelaskannya mumet saya. Masalah apa? Tidak bisa dituliskan, kemudian nanti komunikasi, oh ini Pak, dari mana, nanti kan bisa dijelaskan lebih lengkap kalau pembelajarannya tatap muka. Habis lebaran ya, habis lebaran insya Allah nanti pembelajaran tatap muka lagi. Semoga sudah jadi 100%. Wah, sudah menanti-nanti. Ya, kasihan. Oke. Ya, nih. Ini berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, sekarang hidrolisis berasal dari asam basa lemah, basanya yang kuat. Nah, ini juga sama. Ini selalu jumlahnya sama. Selalu jumlahnya sama. Tidak akan tidak. Contoh 100 kali 0,1, UH-nya ada 10. 100 kali 0,1 hanya juga NH4OH. Ini 200 kali 0,1, 20. Ini 100 kali hanya ada berapa di sini? Oh, di sini ada 2. Nah, karena ada 2 berarti 100 kali 0,1 10, 10 kali 2 hanya. Maka 20, jadi H dan OH selalu sama. Kalau nanti hidrolisis kok H dan OH-nya tidak sama, berarti namanya bukan hidrolisis. Itu bisa penyangga, ya toh? Maka biasanya dalam soal, nanti hati-hati, itu nanti dipertanyakan ABCDE, mana yang termasuk campuran penyangga, mana yang termasuk campuran hidrolisis, yaitu di situ ada. Begitukah? Any question about it? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Ya. Sebelum masuk ke rumus. Ya. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan dulu. Ini memang kenyataannya seperti itu. Ya. Kenyataannya belum tatap muka langsung. Itu. Mas Widat, ada pertanyaan Mas Widat? Boten. Mas Widat. Mas Habsi? Mas Habsi? Mana Mas Habsi? Ada tidak ya? Oh, orang jawab. Mungkin ya sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Mas Raffi? Mas Raffi, mana Mas Raffi? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Bingung tuh mesti? Insya Allah enggak, Pak. Oh, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Ya, Mas Habsi mungkin bingung gitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti pas tatap muka kita jelaskan lagi. Oke. Sekarang kita lihat apa betul asam dan basanya sama. Ini ada suatu garam, ya, nomor 1 ya, number 1. Ini garam dari garam NH4 2 kali SO4. 100 ml konsentrasinya dari 100 ml konsentrasinya 0,01 M. Jika diketahui Kb-nya, tentukan pH-nya. Nah, untuk menjawab soal ini, Anda tidak masalah. Caranya sama. Rumusnya gimana tuh ini? Berarti
Sifat kada KB berarti sifatnya asam. Oke. Kada KB sifatnya asam. Nah, rumusnya ini. Oke, kita copy. Ya. Itu rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini. KW ini mencari KH dulu. KW-nya selalu 10 pangkat minus 14. Selalu, always somewhere. Ya, selalu pangkat minus 14. KB-nya tinggal masukkan nih. Klik, copy. It's copy. Nah, ketemu berapa ini kalinya? KH-nya. KH itu yang punya Kawasaki. KH 1100 nih. Kawasaki KH. Berapa nih? Berarti kan ini 0,5 kali 10 pangkat berapa? 14 kurangi 4 berarti pangkat 10. Ini atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 11. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Langsung loh ya, kalau ada pertanyaan langsung. Nggak usah lama-lama. Kakak ada? Ada tidak? Honora, sampai sini ada pertanyaan enggak? Mbak Rizkania, mana Mbak Rizkania? Ada pertanyaan tidak? Mbak Rizkania. Nggak ada, Pak. Oke, enggak ada. Oke, Mbak Naila? Nggak ada, Pak. Oke, alhamdulillah berarti besok bijinya apik-apik. Insya Allah. Oke. Sekarang kalau sudah ketemu KH, kita masuk rumus yang berikutnya. Nah, ini mencari H plus ini ya. Rumusnya ini enggak saya hapus. Enggak bingung ke. Oke, KH-nya tempelkan di sini. Ini dilangi dulu aja. Ini tempelkan. Oke. Oke, kemudian kita tengok apa tuh ini? NH4 2 kali SO4 di sini ada angka berapa? Angka berapakah di sini? Angka berapa? Set. Dua toh, berarti N-nya ini sama dengan 2. Pinter. CG, ini konsentrasinya berapa? Ini loh. Ya, template 0,01 berarti 10 pangkat minus berapa? 0,01 minus 2. Betul? Betul kakak? 0,01 itu 10 pangkat minus 2, betul? Nanti ada yang pertanyaan, loh kok itu 10 pangkat minus dari mana? Nah, itu dari 0,01 tadi katanya konsentrasinya ya toh. Nah, terus repot itu dari mana? Dari mata turun ke hati. Itulah, oke?
Melayu. Dah jadi 5 kali 2 10. 10 terus ini ditambahkan. Jadi ini kan berarti sama dengan 10. 10 kali 2, ya toh? 2. Kok 10 ini 2-nya udah hilang. 10, ya toh? Kali 2 kali konsentrasi. Ini kan konsentrasinya 10 ini berarti 10 pangkat minus lagi. Minus 13. Ya, 10 pangkat minus 13. 10 pangkat minus 13. Lancar. Pripun toh? Wonten dawuh lancar. Nah, ketemunya ini. Karena ini boleh dijadikan ini. Nah, jadi boleh ini. Jadi akar berapa ini? Akar 10 pangkat. Ini jadikan ini berarti ini 1. Jadi kalau 10 pangkat minus 12. Angka 1 boleh dihilangkan. Nah, ya, boleh dihilangkan. Jadi tinggal menjadi akar 12. Insert. Tuh. Ini ngomong. Itu miring. Temunya ini 10 pangkat minus 12 berarti konsentrasi H plus sama dengan berapa? 10 pangkat minus 6. Berarti kalau sudah kita mencari pH karena itu H plus sama dengan min log konsentrasinya 10 pangkat minus 6. Log 10 pangkat minus 6 berapa? Sama dengan pH-nya sama dengan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Langsung saja daripada nanti sudah udah lanjut malah bingung. Oke, silakan nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ke nomor 2. Pripun? Nomor 2 itu biaya kita lihat. Ini ana sing digarap tak di mana saya lupa. Oke. Ya.
Ya. Kita karena ini ada KA, maka kita menggunakan rumus OH. Kalau ada KA, maka otomatis rumusnya OH. Oke, ini. Nah. Duh. Duh, rusak. Rusak. Rusak ya. Mungkin aja. Berarti aduh, saya ngopi ini aja lah. Ngopi ini aja nanti tak lupa sendiri. Asam. Kelem. Saya rusak. Oh ya, sorry. Jawab dulu ya, kata nulis jawab dulu. Oke, ya. Insya Allah mau. Tadi keliru. OH ya. Kalau ada ini kan berarti OH. Oke. Karena KA berarti OH. Mau kan? Nah. Oke, kita kerjakan sama-sama. Nah, berarti di sini ini kan jelas. Nah, ini KW-nya. KW-nya berarti adalah 10 pangkat minus 14. Selalu sama. Always same. Not different. Oke. KA-nya sudah jelas tampaknya. Oke. Berarti KH-nya adalah nol koma dua lima kali 10 pangkat minus
14 dikurangin minus 9. Atau sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 10. Ini KH. Kalau sudah, masukkan yang rumus ini. Ya. KH ini tempelkan. Oke, ini langit dulu aja. Daripada nyambung. E-nya CH3COH, di sini ada angka 2. Angka 2, maka tempelkan di sini 2. Konsentrasinya 0,2. Oke. Ini tak masukkan. Aduh. Panjang. Ya, kita buatkan agak besar. Yes. Oke, kalau sudah kita masukkan angkanya. KH-nya sudah hilang, berarti ini kan 0,4 kali 2,5. 0,4 kali 2,5. Ya, 0 kali 2,5 berarti ini ada 1, gitu. 1 kali 10 pangkat minus 10. Berarti sama dengan akar dari 10, berarti 10 pangkat minus 5. Oke. Berarti pH, ini karena OH berarti POH. Aduh. Belum tak salin. POH sama dengan min log 10 pangkat minus sama dengan 5. Jadi pH sama dengan berapa? 14 min. Inilah hasilnya. Ini hasilnya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan. Jadi terlalu mudah sebenarnya. Terlalu mudah. Terlalu mudah.
Sapa sing anu sapa Asifa. Asifa mosok enggak ada ACC ono ora Asifa. Asifa. Asifa Nur. Oh sudah Pak. Tadi itu belum belum. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada contoh 2 soal ini. Silakan kalau ada pertanyaan monggo. Silakan. Caranya seperti itu. Yuk. Ayo. Yuk silakan. Nanti kalau sudah ini biasa, Bapak lempar di WA ya, pakai WA aja, nggak usah di LMS. Kalau di LMS ribet, datang buka pakai paketan, datang macam-macam rewel. Ya, tapi kalau di WA kan bisa dilihat menggunakan HP. Kalau mau di-download, kemudian lihat di laptop bisa, mau dicetak, di-download di HP, kemudian baru di ini kemudian bisa. Tetapi kalau langsung neng LMS itu gulai rekoso. Ya. Nanti tanya temannya, enak kalau di WA. Oke? Gak ada masalah? Mbak Asifa? Enggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Nah, coba sekarang yang nomor berapa ya? Tuh, nomor berapa Mbak? Terlalu 4567 itu. Nah, ini yang Bapak katakan tadi soal yang ini. Sifatnya asam. Kalau sifatnya asam, berarti nanti cari asamnya yang kuat. Asam yang kuat berarti adalah H2SO4. Ini kalau nanti dalam soal ini jawabannya ini. Umpama, ya umpama. Ini jawabannya ini. Ini tak kasih. Umpama seliramu sekar melati. Ya. Ini yang tak kasih warna berarti ya itu yang benar. Nah ini. Kemudian kalau disuruh bahasa, kalau buat bahasa cari bahasanya yang kuat. Oh, Pak, kok ini kuat semua. Enak kalau kuat semua. Kecuali ini, berarti yang sifatnya bahasa ini jelas di A, B, C, D. Lah A, B, C, D terus Anda lihat ini 50 kan 0,1. Oh, nah, ini hasilnya 100, ini NaOH lebih banyak. Ya enggak benar. Jadi harus jumlahnya sama. Ini 0, ini sama enggak ini. 200 kali 0,1. Hidrolisis sifatnya basa. Berarti basa itu harus sama. 100, 0,1 berarti 10. 100,2 salah. Kemudian ini 100 kali 0,2 berarti 20, 200 kali 0,2. Benar, ya toh? Nah, berarti jawabannya nanti yang ini. Nah, ini kalau umpama besok kalau ada soal seperti ini A, B, C, D, E, jawabnya ini. Kalau ini 50 kali 0,4, nah ini nanti ketemunya ini adalah larutan penyangga. Nomor D ini larutan penyangga. A dan B nggak tahu itu larutan apa. Ini nggak tahu larutan apa ya. Kata X itu. Ini juga nggak tahu larutan apa. Ini adalah hidrolisis basa, HB, hidrolisis basa. Ini adalah penyangga. Penyangga berarti penyangga sifatnya asam. Penyangga asam ini adalah hidrolisis.
Kemudian kalau yang di sini berarti lebih banyak bahasanya, kita nggak tahu apa namanya. Kemudian lebih banyak bahasanya juga tidak tahu apa ini. Ini 200 berarti 20 ini adalah penyangga asam. Gitu. Kemudian ini lebih banyak asam KOH-nya. Nah, ini penyangga asam juga. Penyangga asam ini hidrolisis sifatnya asam. Oke. Nah, sekarang kita mencoba nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya, sampai ini ya, kan pora ini. Kalau nomor 3 ini berarti Anda mencari konsentrasinya dulu. Mencari M siapa? M CaCN 2 kali. Berarti masanya berapa? Berarti molnya di sini ada 1,84 dibagi Ca40 itu Cn. Cn itu 12 tambah 14. 12 tambah 14, 26. 26 kali 2, 42. 42 tambah 40 berarti 12 berarti 26. 26 kali 2, 52 ditambah 40, 92 ya toh? Kemudian ini dikalikan dengan berapa? Karena di mililiter berarti dikalikan 1000 per 200. Berarti sama-nya sama dengan 0,02 kali 5 sama dengan 0,1 M. Ya kan? Nah, kalau sudah Anda tinggal masukkan, karena di sini ada Ka, berarti di sini OH. Nah, OH. Jadi rumusnya ini. Rumusnya sama persis dengan ini. Ya. Oke. Saya tak rubah loh ya tadi ya. Nah, rumusnya sama-sama. Mirip dengan ini. Nah, ini 14, kemudian ini berapa ini? 10 pangkat minus 6. 10 pangkat 6 berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. Berarti ketemunya adalah 10 pangkat minus 4,8. Oke. Ya, kemudian KH ini berarti di sini adalah 10 pangkat minus 8, ya. 1 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian ini 2 kali, CN-nya 2 kali,
konsentrasinya 0,1. Oke. Maka ketemunya di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 9. Cuma kemarin pecah seperti ini. Ini ketemunya 4,5. 4,5 dikalikan akar 2. Akar 2 kali berarti POH-nya adalah min log dari ini. Sama dengan P4 atau 4,5 min log akar 2. Berarti pH-nya sama dengan 14 minus ini. Kurang ini 9,5 plus log 1. Yes, ketemunya seperti itu. Oke ya. Oke, sambil menanti kalau ada pertanyaan, tetapi ini karena waktunya terbatasi, presensi. Mah udah ditukangi. Ini tanggal 13. Oke ya, tanggal 13-nya tutup dulu.